Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kemudian diikuti oleh imam-imam setelahnya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahkan imam sebelumnya juga ada yang membahas, tapi tidak sedetail ini, membagi kolbu menjadi tiga kategori, 3 kelas. Pertama, kolbun mayyit, kolbu yang mati. Kolbu yang mati, yang jika disapa tidak nyahut, diajak tidak nyahut, tidak ajak juga tidak bergerak, karena dia sudah mati. Kolbu inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang kafir itu hati mereka sama saja. Kamu ajak, kamu tidak ajak, la yu'minun. Mereka hatinya tidak percaya, hatinya tidak tersentuh. Saya yakin sahabat-sahabat tidak ada yang berhati kufur. Namun ada hati yang kedua, level yang lebih tinggi, yang lebih bagus, tapi tetap saja buruk. Kolbun marid atau kolbun munafik, kolbu munafik, kolbu orang munafik yang berpenyakit. Jika penyakitnya ringan, maka ditandai pernah sekali berbohong, tapi tidak setiap hari berbohong. Berjanji ingkar, tapi tidak setiap hari ingkar. Ketika bermusuhan, kemudian menyimpan dendam. Ketika diberi amanah, kemudian mengkhianati. Nah, orang-orang seperti ini, jika masih 1-2 sifat munafik, namanya di kolbunya ada penyakit. Tapi itu secara zahir. Dalam batinnya, dia bertakbir, membesarkan Allah dengan lidahnya, tapi kolbunya tidak membesarkan Allah. Dia sujud dengan kepalanya, tapi hatinya merasa angkuh dan merasa dirinya lebih baik daripada orang di sampingnya. Dia ruku, dia respect, dia hormat kepada Allah, tapi dia tidak menghormati orang yang disuruh dihormati oleh Allah. Coba lihat hari ini, kenapa ada orang katanya baru tobat, baru hijrah, tapi kemudian malah berani membentak orang yang beda faham dengannya, sedangkan orang ini sudah puluhan tahun menjadi kiai, sudah puluhan tahun menjadi dai, cuma karena perbedaan masalah kecil, masalah yang disebut khilafiyah, yang masih diperdebatkan oleh ahli hukum, tapi dia sudah berani mengatakan orang ini sesat, orang ini syubhat, orang ini ahli bid'ah. Ada yang tamatan umum, tapi kemudian berani mengata-ngatai, mencaci maki orang-orang yang sudah dari kecilnya dia bergelimang dengan dalil. Sahabat-sahabat dimakan Allah, jika ini terjadi pada kita, baik yang mencaci ataupun yang menerima cacian itu dengan cara mencaci kembali, dua-duanya sama-sama punya penyakit di kalbunya. Maka semoga kita orang termasuk yang jika dicaci tidak membalas mencaci dan tidak memulai untuk mencaci maki. Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusuk, mencaci sesama muslim meskipun beda faham itu adalah tanda kefasikan. Fasik ini adalah karakter utama daripada orang-orang munafik yang berpenyakit kalbunya.